dosen dan tenaga penyuluh agama di pasal 1 angka 14 disebutkan Pak bahwa tenaga honorer adalah tenaga honorer XK2 yang telah mengikuti tes tahun 2013. Ya, database BKN itu yang ikut tes itu 42.539, itu terdiri dari 21.163 guru agama ini Pak ya, 72 dosen agama, 8 tenaga kesehatan, 262 tenaga penyuluh agama, dan 21.034 orang tenaga administrasi atau tenaga pendidikan. Kemudian di pasal 3 itu di sana mengharuskan dari harus mendaftar di portal namanya adalah SSCAN, Seleksi Nasional Calon ASN di titik BKN-ku adalah dari yang tadi Pak, yang 42.000 tadi ternyata yang mendaftar itu mengupload SS kan ini hanya 9.642. Dari 9.642 ini yang lulus itu ada 9.495, terdiri dari 9.491 itu guru dan 4 dosen. Sehingga ini saya rasa penting karena ini kewenangannya bukan di Kementerian Agama, formasi ini adalah kewenangannya ada di Kementerian PAN-RB. Maka saya rasa upaya kita sudah Dirjen Pendis mengirim surat kalau misalnya kewenangannya itu di Kemenpan-RB, sementara ya Kemendikbud sudah klaim bahwa dia sudah 1 juta. Nah, kenapa Kementerian Agama juga tidak melakukan pendekatan kepada Kementerian PAN-RB supaya untuk Kementerian Agama juga dialokasikan formasi yang cukup besar juga, karena itu namanya nggak fair. Ya itu sudah dilakukan, cuman terkendala anggarannya di kementerian belum berhasil. Izin pimpinan, kami memahami jadi situasinya seperti yang disampaikan pimpinan, dan meskipun ini berat, kita akan berikhtiar. Kita melakukan komunikasi dengan Menpan-RB dan mudah-mudahan ada perbaikan dari jumlah guru yang bisa diterima. Ini menjadi catatan buat kami semua di Kementerian Agama. Gus Menteri, kalau perlu ini Komisi 8 bisa undang Kemenpan-RB untuk mendorong kenapa untuk Kementerian Agama itu tidak dialokasikan lebih proporsional. Karena saya kira dari segi dari segi kesempatan harusnya sama dong. Ya kan? Bahkan saya kira Kementerian Agama lebih besar yang honorernya dibandingkan dengan yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Ini juga Pak, izin Pak Pimpinan, ini juga yang jadi masalah. Yang 9.000 itu yang lolos K2 kemarin. Jadi tidak ada ruang lagi orang-orang yang bisa masuk untuk P3K ini. Jadi memang harus ada komunikasi dalam rangka untuk karena kasihan yang honor sekian tahun juga, sementara yang dapat porsi yang lolos K2 itu barangkali yang bahkan Pak Menteri Agama dengan alokasi yang diberikan 1 juta untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mereka malah bingung juga untuk menutupi sebanyak itu. Saya bilang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan, sementara kita malah jauh kekurangan. Jadi maksud saya, nah inilah poin penting dari Pak Menteri, Gus Menteri yang baru, yang saya kira punya kemampuan untuk melakukan akselerasi yang lebih luas gitu kepada kementerian-kementerian terkait dalam rangka memastikan bahwa kesetaraan dalam konteks perlakuan pendidikan itu harus dilakukan lebih proporsional dan berkeadilan gitu. Saya setuju sekali Pak, karena misalnya tenaga pendidik dan tenaga guru di Kementerian Agama itu 916.000, ini kemudian ditambah dengan 162.940 itu kependidikan. PNS-nya cuma hanya sekitar 17% Pak, dari jumlah 200.000 lebih.
cuma 17%. Karena itu saya kira kita sangat berhak, Kementerian Agama berhak untuk mendapatkan itu. Satu, yang kedua, termasuk PIP. Kita juga sangat minim sekali. Betul. Itu yang saya tadi angkat, teman-teman Pak Komisi Menteri. 10 bikin pendaftaran, Pak. Di Iya. sana. Pendaftaran siapapun PIP ini puluhan ribu per orang. Sementara Demikian. Komisi 8, Pak, tahu aja enggak itu soal PIP itu, Pak. Jadi poin saya, itu yang saya angkat dari awal, bahwa ini mesti ada ya keadilan anggaran dalam hal pendidikan antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya ini orang samalah, Gus Yakut menikmati UI, kalau saya UIN, Pak. Beda. Ya. Kalau saya UI negeri, kalau Gus Yakut UI saja gitu. Tapi pentingnya sebetulnya adalah bahwa ada kesetaraan anggaran yang harus kita perjuangkan gitu, Gus. Jadi poin saya yang saya bilang tadi, dari 550 triliun anggaran pendidikan secara nasional, 81 triliun untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 299 triliun untuk transfer daerah, berarti itu dipegang oleh Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten kota, artinya bahwa ada 380 triliun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara Kementerian Agama hanya 55 triliun, itu pun belanja pegawai kebanyakan. Untuk sarana prasarananya saya nggak yakin. Jadi oleh karena itu Gus Menteri, saya kira penting Gus Menteri melakukan pembicaraan, menghitung kembali soal kesetaraan politik anggaran pendidikan kita yang lebih berkeadilan, terutama untuk Kementerian Agama. Ya, silakan. Ya, izin pimpinan. Terima kasih. Kebetulan ini juga menjadi agenda dari Gus Menteri untuk tata kelola birokrasi SDM di Kementerian Agama. Saya pikir bagus sekali kalau kita mengundang Menpan RB juga, pimpinan, untuk khusus membicarakan, ini mungkin belum pernah kita lakukan, membicarakan tata kelola birokrasi di kementerian. Karena strategi birokrasi juga penting gitu loh. Terus satu, yang kedua, ini kita sudah berkali-kali ada ide berapat koordinasi dengan Kementerian Pendidikan. Tapi kita belum pernah jalankan. Nah, itu kita agendakan aja langsung. Lalu ketiga, selama ini kan kita konseling biasanya lebih ke perencanaan. Tapi tidak pernah konseling review pelaksanaan. Nah, boleh juga mungkin kalau kita memfollow up, menindaklanjuti ini, kebetulan Pak Menterinya baru, mereview gitu pelaksanaan program-program di Kementerian Agama. Karena biasanya kalau ada perencanaan waktunya sangat mepet gitu. Terima kasih. Ya, saya kira itu catatan ya Pak Menteri. Saya kira cukup ya Pak Sekjen, Pak Wamen, ya Pak Menteri. Kita langsung ke kesimpulan. Belum barangkali Pak Ketua, sedikit lagi. Sedikit, jangan lama-lama, sedikit Pak. lagi. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan kepada kita bahwa akan bersinergi dengan Komisi 8. Saya kira itu hal yang sudah cukup bagus. Cuma pola-pola yang kedepannya ini ada hal yang menarik bagi kami yang dilakukan kemarin Dirjen PHU Haji, sosialisasi pembatalan haji itu melibatkan Komisi 8. Saya kira itu satu pola yang sudah bagus dan kita nyamang semua anggota DPR dan berterima kasih kita ketemu konstituen kita. Cuma di Pendis melalui Pomtren ya